Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda saksikan sendiri ya bagaimana Habib Rizik mengakses ilmu-ilmu Islam melalui kekuatan bahasa Arab yang dia sangat kuasai. Dan tentu saja jika seorang pejuang mengerti ilmu Islam dari dasarnya, tentu dia akan sangat kukuh dalam berjuang, tidak mudah jiwanya terguncang dan sukar untuk ditaklukkan melalui perempuan, melalui uang, dan melalui jabatan, karena dia sangat mengenal Tuhannya, dia sangat mengenal Rabbnya, dan dia sangat mengenal sifat-sifat Allah dan af'alnya di semesta, dan dia sangat mengenal posisinya sebagai khalifah di dunia yang diutus untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam di dalam semesta. Itulah Habib Rizik Syihab yang tidak mudah dan tidak akan pernah dikalahkan oleh sebuah kezaliman dan kemungkaran. Jika kebenaran itu tiba dan disuarakan, dan Habib Rizik sudah menyuarakannya, maka kebatilan itu akan sirna, tidak berhakikat. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Paru YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan pelajaran akidah kita sedang membahas tentang sifat 20. Semua buka kitab akidah awamnya. Kemarin kita sudah pelajari yang pertama tentang al-wujud, yaitu kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, mustahil tidak ada. Nah, itu penjelasannya ada di halaman 21. Nah, di situ ada al-wujud bimakna thubutus syai'i wa tahquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illatin, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari kemarin, al-qidam, yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah itu maha terdahulu, sehingga mustahil baru atau mustahil didahului. Nah, ini juga dalam kitab Aqidatul Awam ada di halaman 22. Jadi yang nomor 1 tadi lengkap dengan dalil-dalilnya. Kalau di slide kita hanya 1 atau 2 dalil, dalam kitab lebih lengkap. Kemudian yang nomor 3, kita juga harus meyakini bahwasanya Allah itu kekal, abadi, mustahil, fana. Nah, ini juga ada di halaman 22. Jadi bagi yang ingin merujuk, ada dalam kitab. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu al-mukhalafah lil hawaditsi, di mana kita harus meyakini bahwasanya Allah berbeda dari yang lain, dari segala makhluknya, dari sesuatu yang baru, dan Allah mustahil sama dengan yang lain atau sama dengan makhluknya. Ini ada di halaman 22. Nah, kemudian yang kelima yang juga sudah kita bahas kemarin, yaitu al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsihi, di mana kita wajib
meyakini bahwasanya Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah mustahil berdiri pada lainnya. Nah, ini ada di halaman 23. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari kitab kita. Jadi sekarang kita lanjut ke yang nomor 6. Ada di halaman juga 23. Kita lanjutkan di slide kita nomor 6, yaitu al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah diddut ta'addud. Jadi yang dimaksud dengan al-wahdaniyah, di mana kita harus meyakini bahwasanya Allah itu satu, tunggal, Maha Esa, sehingga Allah itu mustahil berbilang. Itu kalau dikatakan berbilang, maksudnya lebih dari satu, lebih dari satu. Nah, di sini kita lihat di slide di depan kita, innallaha wahidun adamut ta'addudi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Artinya kita harus meyakini bahwa kemahaesaan Allah itu, bahwasanya Allah itu tidak berbilang di dalam zatnya maupun sifatnya maupun fiilnya, pekerjaannya. Nah, sekarang yang menjadi dalil salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, faqala ta'ala qul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa, maha esa, satu, tunggal. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu. Ada subha dari kaum zindik dan dari musuh-musuh Islam. Dia katakan bahwa Tuhannya umat Islam itu laki-laki. Tuhannya umat Islam itu laki-laki. Karena domirnya di sini menggunakan huwa. Nah, jadi sekali lagi mereka ingin buat subha. Karena menggunakan huwa, berarti Tuhannya umat Islam itu laki-laki. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa domir huwa dalam bahasa Arab itu betul digunakan untuk muzakkar. Digunakan untuk muzakkar. Tapi muzakkar itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang punya jenis kelamin. Tidak identik dengan sesuatu yang punya kelamin laki-laki. Nah, buktinya semua benda yang dikategorikan muzakkar juga menggunakan huwa. Seperti kata kitabun, seperti kata baitun. Kitabun artinya kitab, baitun artinya buku. Nah, jadi untuk kitab digunakan hadza kitabun. Itu juga muzakkar, tapi bukan berarti kitab itu punya jenis kelamin laki-laki. Nah, ini keunikan bahasa Arab. Nah, jadi di sini huwa itu tidak identik diberikan kepada yang punya jenis kelamin. Huwa itu tidak selalu diberikan kepada yang berjenis kelamin laki-laki. Tapi dalam bahasa Arab disebut muzakkar untuk menunjukkan jenis katanya, tidak selalu untuk menunjukkan jenis daripada zatnya. Nah, ini yang mesti kita tahu. Nah, jadi penggunaan huwa di sini tidak menunjukkan kalau Allah itu punya jenis kelamin. Kata huwa di sini tidak menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki. Nah, kalau pertanyaannya lalu kenapa tidak pakai hiya saja? Qul hiyallah. Kalau memang Allah itu tidak punya jenis kelamin. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa dalam konteks bahasa Arab itu ada kata-kata yang punya nilai kekuatan lebih. Nah, sebagaimana jenis kelamin laki-laki punya nilai kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Nah, dalam kata-kata pun begitu, bahwa huwa itu lebih kuat daripada hiya.
sehingga diberikan kepada Allah tentu yang lebih kuat, bukan yang lebih lemah. Nah, sama dengan begini. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua, atau orang yang punya kedudukan di tengah masyarakat, itu tradisi bangsa Arab. Kadang-kadang mereka tidak mengatakan anta, kadang-kadang mereka mengatakan antum. Padahal antum itu bukan untuk satu orang. Antum itu untuk yang jumlahnya banyak. Umpamanya ustadz, antum mau kemana? Antum. Jadi kelihatannya di sini penggunaan antum itu selalu digunakan untuk yang banyak. Tapi pada kondisi tertentu kadang-kadang digunakan di takrim, digunakan untuk penghormatan. Nah, atau kita lihat dalam Al-Quran, terkadang Allah menggunakan ana untuk zatnya, terkadang Allah menggunakan nahnu untuk zatnya. Nah, jadi kalau Allah mengatakan nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra, Al-Quran, itu bukan berarti Allah banyak. Jangan kalau dikatakan oh Allah ini mengatakan kami, berarti Allah banyak. Tidak. Dalam bahasa Arab, nahnu itu juga digunakan li ta'zim. Nah, artinya Allah mengagungkan zatnya, Allah menunjukkan kebesarannya. Nah, dengan menggunakan nahnu. Nah, jadi kata ana kemudian digunakan oleh Allah nahnu untuk zatnya, tidak menunjukkan Allah banyak, tapi menunjukkan keagungan Allah. Nah, begitu juga kata huwa. Nah, kenapa tidak digunakan hiya? Karena huwa lebih kuat daripada hiya. Nah, karena itu dengan digunakan huwa untuk Allah, bukan karena Allah lelaki, bukan karena Allah punya jenis kelamin, tapi untuk menunjukkan satu yang tadi kita katakan, hanya untuk menunjukkan jenis lafaz, bukan jenis zat. Yang kedua, untuk menunjukkan kata yang lebih kuat, untuk ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini, itu zaman Nabi nggak pernah ada, zaman sahabat pun nggak pernah ada. Kenapa tidak pernah ada pertanyaan semacam itu di zaman Nabi dan zaman sahabat? Karena para sahabat itu, mereka adalah pengguna bahasa Arab yang asli. Mereka hidup di tengah keaslian bahasa Arab. Dari sejak mereka lahir, mereka sudah menggunakan bahasa Arab sesuai dengan akar keasliannya. Sehingga hal-hal seperti ini, mereka sudah tahu langsung. Nggak ada mereka bertanya lagi. Nggak ada sahabat mengatakan, oh pakai huwa, kalau gitu Allah itu lelaki. Nggak ada riwayat semacam itu. Nah, tapi belakangan ini dimunculkan oleh kaum zindik, dimunculkan oleh orang-orang yang bukan Islam, oleh musuh-musuh Islam. Untuk apa? Untuk taswish, untuk mengobok-obok ajaran Islam, untuk membuat umat Islam menjadi ragu, yaitu tentang ketuhanan, menjadi ragu, yaitu keimanannya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi banyak sekali di zaman kita sekarang ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Artinya pertanyaan baru. Nah, cuman memang pertanyaan baru ini harus kita pilah. Ada pertanyaan yang sifatnya kritis, membangun, memang untuk lebih mengungkap kebenaran, tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sebetulnya tujuan ditaswish, tujuannya untuk memasukkan kebimbangan dalam hati umat Islam, tujuannya untuk melecehkan ajaran Islam, tujuannya untuk merusak akidah Islam. Itu yang harus kita waspadai. Nah, jadi bertanya bagus, kritis bagus, tapi harus kita pilah. Nah, mana pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada zindik, maka itu wajib untuk kita hindarkan. Sebagaimana kemarin Habib Hanif mengingatkan kita, kalau kita bicara tentang Allah, nah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita hindarkan. Nah, jadi jangan bertanya tentang aina, di mana Allah, jangan bertanya tentang mata, tentang kapan, yang menyangkut waktu terkait dengan Allah. Jangan juga bertanya tentang yaitu kaif, bagaimana Allah itu
Nah, jangan juga bertanya tentang kam yang mengisyaratkan kepada bobot dan seterusnya. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengantarkan kepada fitnah yang berbahaya untuk akidah kita. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau dikatakan Allah itu tidak berbilang dalam zatnya, tidak berbilang dalam sifatnya, tidak berbilang dalam fiilnya, dan muncul pertanyaan, kalau dalam zat mungkin mudah dipahami, tapi dalam sifat, buktinya hari ini kita pelajari sifat 20. Kalau 20 berarti berbilang dong. Kok di sini dikatakan bahwa Allah itu tidak berbilang sekalipun dalam sifat. Nah, ini jangan disalahpahami. Ini kadang-kadang kaum Asy'ari juga diserang dari persoalan ini. Jadi kita mengatakan sifat 20 seolah-olah kita membilang-bilang sifat Allah. Jadi bertentangan dengan apa yang semestinya kita yakini. Nah, karena itu kita harus uraikan dulu apa yang dimaksud keesaan zat, apa yang dimaksud keesaan sifat, dan apa yang dimaksud keesaan perbuatan Allah. Nah, lihat di depan. Di sini kita tuliskan inna dzatallahi laysat murakkabah min ajza'in ay adamit tarkib minha. Jadi yang dimaksud wahdatuz zat, kesatuan zat, keesaan zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa zat Allah laisat murakkabah min ajza', yaitu Allah tidak terdiri dari berbagai unsur. Nah, jadi jangan disamakan dengan zat manusia yang terdiri dari aneka ragam unsur. Tapi keesaan zat Allah tidak boleh kita urai dalam keragaman unsur. Nggak boleh. Mamnu. Sebab kalau kita urai dalam keragaman unsur, nanti akan mengantarkan kita kepada pembentukan jasmani atau jasad buat Allah. Ini yang disebut tasbih dan tajsim. Dan ini nggak boleh dilakukan oleh umat Islam. Nah, itu yang dimaksud kesatuan zat. Jadi kemahaesaan Allah dalam zatnya, bahwa zat Allah tidak terdiri dari keragaman unsur sebagaimana zat manusia atau zat makhluk yang ada di alam semesta ini yang selalu terdiri dari keragaman unsur. Baik, yang kedua, wahdatus sifat. Lalu kemahaesaan Allah dalam sifat. Kemahaesaan Allah dalam sifat maksudnya innahu, yaitu bahwa innallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah, maaf saudara, innallaha subhanahu wa ta'ala la yusabihuhu syai'. Artinya bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam sifatnya. Sehingga di depan kita tulis innahu laisa li ahadin, sesungguhnya tidak bagi seorang pun sifat, suatu sifat tusbihu sifatan min sifatillah, yang sifatnya menyerupai sifat-sifat Allah. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang punya sifat yang menyerupai sifat Allah. Tidak ada. Jadi sekalipun dikatakan ada manusia yang karim, tapi karimnya manusia tidak seperti karimnya Allah. Dikatakan ada manusia yang lembut, latif, tapi lembutnya manusia tidak mungkin bisa menandingi kelembutan Allah. Nah, ada manusia yang disebut dermawan, tapi dermawannya manusia mustahil bisa menandingi kedermawanan Allah. Nah, ini yang dimaksud sifat. Artinya yang dimaksud wahdatus sifat, sifat-sifat yang Allah miliki begitu mulia, begitu sempurna, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai sifatnya Allah. Nah, ini yang dimaksud daripada kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memonopoli sifat-sifat mulia. Selain Allah tidak punya sifat-sifat mulia yang begitu agung sempurna sebagaimana dimiliki oleh Allah. Sekalipun ada manusia yang lembut,
yang santun, yang dermawan, yang baik. Mereka takhalluk, yaitu mereka mencoba untuk menerapkan akhlak-akhlak sesuai dengan yang dimiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap tidak akan pernah bisa menyerupai, menyamai, menandingi daripada kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lalu apa yang dimaksud wahdatul af'al? Yaitu kemahaesaan Allah dalam fi'il. Nah, jangan diartikan kemahaesaan Allah dalam fi'il berarti Allah hanya melakukan satu pekerjaan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Artinya Allah hanya menciptakan manusia, kemudian manusia dilepas. Allah enggak menciptakan perbuatan manusia tadi, enggak begitu saudara. Allah menciptakan semua makhluk, dan Allah juga menciptakan gerak-gerik perilaku, segala apapun yang terjadi kepada makhluk tersebut. Jadi kalau begitu, kemahaesaan Allah dalam perbuatan apa maksudnya? Innahu la ta'thira li ghairillah fi fi'lin minal af'al. Artinya sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang punya andil, yang punya saham, yang punya pengaruh dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan Allah itu mutlak datang dari Allah, mutlak milik Allah, tanpa dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan manusia. Jadi beda dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita ini kita berbuat karena dorongan sesuatu. Kita ini berbuat, semua gerak-gerik kita tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Sedangkan perbuatan Allah terjadi tidak perlu izin makhluknya, dan tidak ada izin makhluknya. Semua perbuatan Allah, tidak ada satupun yang membutuhkan izin makhluknya, karena Allah punya kekuasaan mutlak. Jadi kalau dikatakan kekuasaan mutlak, udah nggak ada unsur apapun daripada makhluk yang bisa melakukan taksir, yang bisa melakukan pengaruh, itu kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Inilah yang dimaksud, yaitu wahdaniyah dari Allah Subhanahu wa taala dalam zat, sifat, dan af'al. Baik, yang ketujuh, al-qudrah. Kita wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat qudrah, yaitu maha kuasa. Dan kita juga mesti meyakini bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Tidak ada yang bisa mempengaruhi, mencegah, atau menghalanginya. Dan dari maksud qudrah di sini adalah diddul ajaz. Diddul ajaz. Diddul ajaz itu artinya yaitu lawan daripada kelemahan atau ketidakkuasaan. Sehingga Allah itu maha kuasa, mustahil tidak kuasa. Nah, qudrah ini merupakan sifatun qadimatun qa'imatun bidzatillahi ta'ala yujidu biha wa yu'adim. Artinya yujidu biha, dengan qudrah tersebut, dengan sifat qudrah yang dimiliki Allah tersebut, yujidu biha, Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Yujidu, mengadakan. Wa yu'dim, dan Allah juga mampu menghilangkan, memusnahkan, membinasakan makhluk yang manapun juga, saudara. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak. Allah bisa menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah juga maha mampu untuk memusnahkan apa saja yang Allah kehendaki, tanpa ada satu kekuatan di alam semesta ini yang mampu untuk mencegah, menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekuasaannya. Nah, ini Allah firmankan dalam surat An-Nur. Sering kita dengar dan sering kita baca, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ala kulli syai', bidun istisna, tanpa pengecualian. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dan tidak ada satupun yang mampu untuk melemahkan Allah,
atau membuat Allah tidak kuasa atau menghalangi Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir, faqala ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wal ard innahu kana aliman qadira. Jadi tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yaitu yang mampu untuk melemahkan Allah, yang mampu untuk membuat Allah tidak berkuasa, yang mampu untuk menghalangi, mencegah Allah yaitu daripada perbuatannya. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Allah Maha Kuasa dan kekuasaannya mutlak. Nah, ini untuk nomor 7. Di buku ada dalam halaman 24. Baik, kita masuk yang ke-8. Yang ke-8, al-iradah. Iradah itu kehendak, keinginan, kehendak. Diddul karahah. Ini lawan daripada pemaksaan atau keterpaksaan. Ikra. Jadi yang dimaksud iradah di sini sifatun qadimatun qaimatun bi dzatillahi subhanahu wa ta'ala yukhassisu bihal mumkin ma yajuzu alaih. Jadi saudara, Allah itu maha berkehendak, sehingga kehendak Allah tersebut bersifat mutlak. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Allah menciptakan hamba-hambanya dengan segala bentuk. Manusia diciptakan oleh Allah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu semua ada dalam kehendak Allah. Jadi tidak ada satupun kehendak yang mampu untuk mengatasi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mampu segala kemungkinan, saudara, yang mungkin yaitu diubah daripada ciptaannya, semua bisa terjadi dengan kehendak Allah. Makanya kita harus mengakui sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Buruj, bahwasanya Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Nah, jadi kehendak-kehendak manusia ini semua ada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah dipaksa oleh makhluk. Mustahil Allah diatur oleh makhluk. Mustahil ada satu kehendak yang melebihi kehendak Allah. Jadi kalau ada Allah punya kehendak untuk menciptakan sesuatu dalam suatu bentuk, tahu-tahu yang lainnya punya kehendak berbeda. Nah, kemudian kehendak tersebut mengatasi kehendak Allah. Akhirnya kehendak tersebut yang terjadi itu mustahil. Nah, jadi uridu turidu walakin Allahu fa'alul lima yurid. Uridu turidu, saya mau, Anda juga mau. Saya punya kehendak, Anda juga punya kehendak. Walakin Allah, akan tetapi Allah fa'alu lima yurid. Allah akan melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi yang berlaku bukan kehendak saya, yang berlaku bukan kehendak Anda, yang berlaku adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini nomor 8. Ada di halaman 24. Ada di halaman 24. Yang ke-9, al-ilm diddul jahl. Yaitu kita wajib meyakini bahwasanya Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, faqala ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Bahwasanya Allah mengetahui tentang segala sesuatu. Dan ini juga min ghairi istithna, tidak ada pengecualian. Jadi pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala mutlak. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari pengetahuan Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa lolos daripada pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mustahil tidak mengetahui. Allah maha mengetahui
Mustahil Allah tidak mengetahui.